hadapkan ke sini para perusuh pemberontak itu. Sudah tidak ada gitu kan, Tuan gitu. Lah, kenapa kok tidak? Yang menjadi catatan penting berikutnya, tanggal 9 malam 10 pada pukul 22 di wilayah Wanayasa, tepatnya itu sekarang disebut Pasir Negara Cina. Ketika pagi jam 6 ditanyakan, mana itu, tolong tawaran-tawaran perang kita gitu kan, tolong bawa hadapkan ke sini para perusuh pemberontak itu. Sudah tidak ada gitu kan, Tuan gitu. Lah, kenapa kok tidak ada? Bagaimana? Ada 200 orang tahanan. Ya. Sudah tewas semua. Kok tewas kenapa? Bagaimana bisa tewas? Ternyata mereka tuh semua dipenggal, dipancung oleh pasukan dari Priangan. Pasukan Priangan saat itu adalah pasukan dari Cianjur, pasukan dari Bandung. Itu Priangan, wilayah Priangan. Itu gitu. Terjadi di wilayah mana tuh tepatnya? Sekitar Dauan. Dauan Cikampek. Ya. Dihabisi semua. Nah, akhirnya orang Cina yang 200 ini diambil kepalanya semua, dimasukkan ke dalam apa, kalau orang Sunda bilang tahang. Kemudian diberi air keras untuk awet dan dibawa ke Batavia untuk menjadi bukti bahwa kami sudah melaksanakan tugas dan ini buktinya gitu. 200 kepala dari total 1000 pemberontak. Yang menjadi heran, Kang Said. Ya. Ini perang Cina di Purwakarta ini kenapa terjadinya di Purwakarta? Ya, karena wilayah Purwakarta saat itu kan sudah sangat subur, sehingga banyak dibangun perkebunan-perkebunan. Seperti di Cilangkap itu adalah perkebunan ulat sutra. Jadi ada tanaman murbei, ada ulat sutra dan menghasilkan kain sutra. Sudah ada perkebunan ulat sutra? Sudah. Yang bisa memelihara itu kan hanya orang-orang dari negeri Tiongkok, orang-orang Cina ini gitu. Teh pun kan kita tahu asal usul teh dari mana, itu dari negeri Tiongkok, dari negeri Cina. Dan mereka dianggap piawai untuk mengolah itu. Dari mulai memanen sampai kemudian bisa dinikmati, diolah dengan melalui proses yang namanya penggarangan, fermentasi dan sebagainya lah. Itu mereka sangat piawai. Dan pada akhirnya memang sampai hari ini turun-temurun orang-orang di sekitar wilayah Wanayasa dan bekas wilayah Wanayasa itu sangat piawai untuk mengolah teh menjadi minuman. Ya, betul. Tidak hanya daun teh hijau kemudian direbus dengan air jadi begitu saja, tidak. Tapi mereka kalau bahasa Sunda itu dikokolakeun, diolah. Jadi digarang gitu kan, diasapi, difermentasi dan lain-lain lah itu. Ada teknik-teknik. Memang wilayah Purwakarta, Kabupaten Karawang yang beribu kotanya di Purwakarta ini dulu itu wilayah pertanian ya. Wilayah pertanian begitu. Dan itu terbukti sampai dengan ini yang saya alami dari keluarga saya saja. Kakek saya tuh dari nol besar sampai menjadi kuasa perkebunan karet di wilayah Kembang Kuning, Jatiluhur, Tegal Harendong, dan Manaus. 3 nama yang saya sebutkan tadi masih ada, tapi Manaus sudah terendam air danau Jatiluhur. Dulu tanaman karet banyak sekali di Purwakarta. Jati sama, bahkan itu jauh sebelum ada tanam paksa, Jati sudah ada. Tapi era setelah masa tanam paksa tahun 1870 itu adalah masa perkebunan partikelir. Swasta karet, kemudian ada setelah Jung Hun membawa bibit kina dari Amerika Selatan, kemudian ditanam, ada tanaman kina di wilayah Subang, di wilayah Pangalengan dan sebagainya gitu. Baik, ngopi dulu ya. Terima kasih. Terima kasih Kang Said. Sama-sama Kang Ahmad. Paparannya sangat luar biasa sekali, yang mengupas tuntas tentang sumber-sumber sejarah asli Purwakarta. Iya. Ternyata bahwa sejarah Purwakarta itu bukan diawali diketemukannya hari jadi, yaitu 20 Juli 1831 kan. Iya. Tapi dalam perjalanannya sampai sekarang itu ini baru nih, baru 2 kejadian besar barangkali yang bisa diungkap. Yeah. Pertama adalah perang Cina di Purwakarta,
yaitu setelah 1831, 1832, Yeah. dan 1968. Yeah. Mungkin dari 1832 sampai 1868 juga mungkin masih ada cerita-cerita yang menarik barangkali ya kan kayak banyak, dan itu bisa beberapa episode cerita gitu. Ini kan perjalanan sejarah sampai hari ini kan. Yeah, hari ini 2022 ini baru kita bisa ngobrol tentang sejarah Purwakarta yang secara faktual faktanya ada. Karena 1832 perang Cina di Purwakarta itu fakta sejarahnya. Fakta sejarah ada ya. Nah, barangkali saya ingin ada sebuah kesimpulan nih, Kang Said, untuk generasi kita ini, generasi milenial, generasi anak-anak SD, SMP, SMA. Jangan sampai lupa sejarah. Betul. Dan sejarah itu masyarakat, terutama anak-anak itu diberikan kesadaran untuk memahami, untuk mempelajari sejarahnya sendiri, karena itu adalah identitas. Identitas sebuah daerah. Mangga kesimpulannya. Baik, terima kasih Kang Ahmad. Memang dari pelajaran sejarah yang kita sering peroleh dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan sampai mungkin perguruan tinggi itu ternyata masih banyak yang tidak diceritakan, walaupun itu skalanya adalah skala nasional gitu. Contoh seperti pemberontakan Cina Makau di Purwakarta. Sebetulnya kalau dalam sejarah yang lebih besarnya itu yang sering diceritakan dalam buku-buku sejarah dan sebagainya, itu yang pembantaian Cina di Batavia tahun 1740, dan kemudian ada geger pecinan tahun 1740, 1743. Enggak, 1740, 1743. Yang itu terjadi antara jadi koalisi orang Jawa dengan Cina yang melawan penjajah waktu itu VOC. Belum Hindia Belanda, tapi VOC. Dan itu wilayah Pantura, sepanjang Pantura, khususnya Jawa Tengah sampai ke arah Mataram itu penuh dengan peperangan saat itu selama 3 tahun, dan mengangkat nama diantaranya adalah Sunan Amangkurat kelima atau Sunan Mas, yang kemudian dibuang ke Ceylon kalau dulu ya namanya, sekarang Sri Lanka gitu. Dan insya Allah makamnya itu sudah diketemukan, sebetulnya bukan dibuang ke Sri Lanka. Informasi itu ada di wilayah kita di Cikau, Bandung begitu. Nah, belajar dari sejarah seperti itu, ternyata Purwakarta tidak hanya diawali dengan sesuatu yang sifatnya menggembirakan, tapi juga sangat menyedihkan, dan itu tercatat dalam buku-buku berbahasa Belanda. Kebetulan ada beberapa yang menulis, diantaranya adalah mantan asisten residen Kerawang di Purwakarta, dan itu berdasarkan laporan dari salah seorang orang Belanda yang namanya I.H. Tobias yang dari Cianjur. Itu diceritakan detail seperti itu. Sementara kisah yang ditulis oleh pribumi itu lebih kepada naskah tangan, tulisan tangan, atau suka disebut sebagai manuskrip, dan itu dilakukan oleh Haji Muhammad Umar. Dan Cianjur ya? Cianjur. Beliau adalah pengiring Bupati Cianjur Raden Adipati Arya Prawira Ditya pertama, dan bertarikh tanggal 14 Agustus 1864 begitu. Dan itu satu-satunya manuskrip yang sifatnya disebut unikum karena tidak ditemukan di tempat lain begitu. Nah, artinya generasi muda sekarang, khususnya generasi milenial, harus paham bahwa sejarah Purwakarta tidak didahului saja dengan yang gembira ya, gembira atau menggembirakan, menyenangkan, membahagiakan, bukan, tapi juga ada cederai dengan hal-hal yang sebetulnya menyakitkan, menyedihkan gitu kan, dan itu menjadi luka yang kemudian tertutup pelan-pelan oleh sejarah yang kemudian datang. Demikian Bang Ahmad. Terima kasih Kang Said yang telah hadir dan menyempatkan waktu dan bercerita mengupas sejarah secara tuntas, sumber-sumber sejarah asli Purwakarta. Pemirsa, sahabat channel, sahabat KJB channel, ini baru sebagian kecil barangkali yang diungkap tentang sejarah Purwakarta atau perjalanan Purwakarta pasca diketemukannya Beslet 1831 yang berpindah ke Cinakasi. Nah, sampai 1968 kita terpisah, pemerintahannya mandiri, kemudian juga sampai 2022 ini. Kalau kita batasi saja di era reformasi ini juga menarik kan? Iya, betul. Iya.
Artinya banyak peradaban-peradaban baru di Purwakarta sebetulnya Kang Said nih selama 30 tahun ke belakang Betul ini. sekali. Nah, barangkali nanti kita kupas satu persatu ya. Karena ini adalah akan menjadi jati diri Purwakarta sendiri. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.